Menyebut Medan tentu tak lengkap tanpa Monza di dalamnya. Pasar Loak yang dulu tenar sebagai tempat mencari barang-barang limited edition sebelum kios thrifting merebak di seantero tanah air. Mulai dari baju, sepatu, jam tangan, sampai onderdil motor ada di Monza. Di tengah era modern yang begitu dinamis, bagaimana nasib Monza sekarang? Nama Monza sendiri berasal dari singkatan Mongin City Plaza, kawasan tempat awal terbentuknya Pasar Loak. Pada era 70 sampai 90-an, banyak warga Medan yang mulai membuka lapak kecil di pinggir jalan. Lambat laun, istilah Monza mulai bergeser menjadi pasar tempat menjual baju bekas ataupun thrifting. Kini, ada beberapa lokasi yang menjadi pusat Loak Monza, dari Pasar Simalingkar, Medan Petisa, sampai Pasar Melati. Ibu, ini baru datang kapan bajunya, Bu? Ini baru semalam buka baju. Oh, Ibu jualan apa aja di sini? Ini jualan kemeja cewek sama kaos untuk cewek. Nah, inilah. Oh, berarti di sini semua cewek semua ya, Bu? Cewek semua. Saya sangat suka pada cewek yang sering belanja bergaya. Modal sedikit bisa bergaya. Iya. Harganya mulai dari berapaan Ibu ini? Ini mulai harga 20 sampai ke 50. Sampai ke 50 aja. Berarti paling mahal 50 lah ya. Awalnya, Pasar Monza tumbuh secara organik tanpa pengawasan resmi. Para pedagang memanfaatkan ruang publik yang terbengkalai, mengubahnya menjadi tempat yang penuh aktivitas. Barang-barang yang dijual sebagian besar berasal dari hasil bongkaran, bekas pakai, bahkan dari luar negeri melalui jalur pelabuhan Belawan. Dari sini, Pasar Loak Monza perlahan tumbuh menjadi pusat ekonomi alternatif yang melayani kebutuhan masyarakat dari berbagai lapisan. Ibu, yang paling banyak diburu di sini yang mana, Bu? Kemeja untuk kuliah, Dek. Oh, jadi banyak anak kuliah ke sini ya? Anak kuliah ke sini pada kemari. Itu harga berapaan orang itu kalau biasanya nyari gitu, Bu? Aku karena apa kan anak kuliah dah kan? Iya. Saya kasih 40.000 aja, soalnya kasihan. Masih banyak biaya mereka kan, Dek. Yang kayak mana yang biasanya dicari orang ini, itu, Bu? Yang polos-polos, yang gini-gini kan. Yang bisa untuk hijab lah ya, Bu? Iya, ini. Nah, mereka kan dengan panjang pakai. Nah, jadi mereka dikasih yang kayak gini-gini aja, Dek. Kemeja lah. Nah, kemeja atasan kemeja. Pada masa jayanya di awal 2000-an, Monza benar-benar menjadi magnet bagi pemburu barang langka. Tak sedikit pengunjung yang datang dari luar kota demi mencari barang mewah dengan harga murah meriah. Monza pun sempat menjadi ikon gaya hidup tersendiri sekaligus kreativitas urban yang berkembang dari keterbatasan. Ada di sini juga yang kalau kita buka bal itu namanya koleksi barang-barang apa juga yang antik dia suka gitu kan, yang punya merek-merek. Ada juga langganan kita gitu. Dia ambil-ambil yang suka untuk dijualnya kembali, tapi yang bermerek-merek itu juga ada langganan kita. Untuk mendapatkan barang, para penjual biasanya punya pengepul atau sering disebut tokebal. Tokebal sendiri adalah agen ataupun importir yang punya hubungan langsung dengan penjual dari luar negeri. Satu bal pakaian punya variasi harga 4-5 juta rupiah dengan isi setidaknya 300 buah. Sehingga rata-rata penjual di Monza hanya mengeluarkan modal 15-18 ribu rupiah saja. Yang nomor 3-nya itu ada juga untuk penjual yang obralan. Diobral orang itu. Kita istilahnya ambil satu bal, nanti nomor pertama yang untuk koleksi-koleksi yang bagus-bagus kan. Kalau paling bawahnya dia untuk obralan aja dibuat orang itu. Satu goni misalnya 500, itu nggak hitung-hitung potongan dia. Satu goni ya udah kita kasih sama orang itu. Meski ibarat membeli kucing dalam karung, para pedagang tak pernah takut barangnya tak laku terjual. Dengan sistem subsidi silang, satu baju biasanya akan dijual lebih mahal sehingga modal baju lain tertutup.
Sebelumnya Bapak pernah dapat barang yang berkualitas nggak? Kayak yang Oh, jackpot. jackpot. Oh, pernah. Dalam artian kayak saya bilang, sempat tadi saya cerita, itu bisa nanti, artinya gini, paling mahal saya jual monci ini pernah 1,5 juta. Satu pieces. Satu pieces 1,5 juta dia untuk jual lagi. Nah, gitu. Orangnya mau gitu ya. Oh, sangat mau. Dan dia masih mencari lagi. Tapi lucunya, selama 17 tahun baru sekali itu aja dapat. Itu di dalam satu bal gitu Pak? Iya. Bahkan beberapa penjual rela menjual setengah dari total baju yang ia dapatkan dari satu bal pakaian bekas. Asalnya jika mendapatkan kualitas premium, setengah bal pun sudah cukup untuk mendapatkan keuntungan. Merek itu sama saya nomor 2. Nah, gitu loh. Artinya yang saya jual pertama itu kondisi. Kondisi barang dulu, baru brandnya. Artinya buat saya secara pribadi, buat dapat brand bagus, kalau nggak layak pakai misalnya gitu loh. Jadi kebanyakan yang kami jackpot itu misalnya itu dapat brand-brand Itali. Nah, tapi kalau kayak brand-brand tertentu ya dicari juga. Cuman artinya yang mahal kami jual itu secara umum dia brand-brand Itali. Keuntungan bisa juga berlipat ganda ketika penjual menemukan barang berharga di antara tumpukan pakaian. Ada juga. Kita pernah jumpa uang Korea, sama uang Jepang, yen. Emas pun kali lah, kalung anak-anak. Itulah, tapi nggak pernah lagi belakangan ini udah berapa tahun nggak ada dapat lagi, jarang-jarang lah. Ya dijual lah, kalau uangnya kita tukar lah ke valuta asing lah. Seiring waktu, tantangan mulai muncul. Penataan kota, persaingan pasar modern, serta stigma negatif terhadap barang bekas membuat eksistensi Monza mengalami pasang surut. Beberapa bagian pasar sempat digusur atau dipindahkan. Tapi semangat para pedagang dan pelanggan setianya tak padam. Hingga hari ini, Monza tetap berdiri meski dalam wajah yang sedikit berbeda, lebih tertata dan juga menjual barang-barang baru. Menjadi wujud dari semangat ekonomi rakyat, Monza bukanlah sekedar pasar. Ia adalah cermin dari kehidupan kota yang terus bergerak, beradaptasi, dan bertahan.